Pemberlakuan pembelajaran tatap muka 100% Senin pagi mulai diberlakukan di semua sekolah di Kota Malang. Pembelajaran tatap muka 100% ini pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan serta melakukan pengawasan ketat terhadap siswa selama di lingkungan sekolah. Pembelajaran tatap muka atau PTM 100% yang diberlakukan oleh semua sekolah di Kota Malang, salah satunya dilakukan oleh SMP di Jalan Dr. Cipto Klojen, Kota Malang. Di sekolah tersebut, dari total sebanyak 872 siswa, semuanya masuk pada hari pertama PTM 100%. Di hari masuk sekolah, siswa melakukan apel pagi yang hanya diikuti oleh siswa kelas 9, sedangkan kelas 7 dan 8 langsung masuk ke ruang kelasnya masing-masing. Kepala SME Mutmainah Amini mengatakan, pembelajaran tatap muka 100% ini sudah mendapat persetujuan dari semua wali murid melalui surat edaran yang diberikan oleh pihak sekolah. Pada pembelajaran tatap muka ini, pihak SMP telah menyediakan sarana dan prasarana serta menyiapkan Satgas COVID-19 untuk memastikan pembelajaran berjalan dengan lancar. Ditambahkan oleh kepala sekolah, siswa yang masuk kelas juga harus menerapkan protokol kesehatan seperti mengukur suhu tubuh, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Siswa juga diminta untuk membawa peralatan sendiri sehingga tidak saling meminjam dari temannya. Selain penerapan protokol kesehatan yang ketat, pihak sekolah juga melakukan pengawasan yang ketat terhadap siswa selama di lingkungan sekolah, baik di dalam ruang kelas maupun di area lingkungan sekolah saat jam istirahat. Sedangkan pada saat pemberlakuan pembelajaran tatap muka 100% ini, untuk jam pelajaran hanya berlangsung selama 4 jam. Sementara pada hari pertama sekolah tatap muka 100%, sejumlah siswa terpaksa dirawat sementara di ruang UKS karena mengalami gangguan kesehatan. Ketika kita sudah menginformasikan sejak awal terkait dengan PTM full 100% nanti bagaimana melalui surat maupun info yang minggu kemarin, maka anak-anak insya Allah sudah terkondisi dengan baik. Tentunya sekolah juga sudah menyiapkan baik itu sarpras, tim satgas, kemudian kegiatannya bagaimana sehingga PTM yang full 100% ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, alhamdulillah hari ini kita berjalan dengan lancar. Apel untuk kelas 9 sudah berjalan lancar. Yang lainnya untuk hari pertama literasi di kelas ditinggui oleh wali kelasnya. Jadi selain di awal sudah kita sampaikan bahwa untuk prokesnya kita jaga ketat mulai datang, maka nanti pembelajarannya sampai dengan istirahatnya itu masih dijaga oleh guru jam pada saat terakhir mengajar itu untuk menemani istirahat. Jadi anak-anak istirahat keluar, kalau ada yang ke belakang ya dipersilakan, kalau ada makan ya silakan, tapi tetap ada gurunya. Kemudian protokol kesehatan juga berjalan, plus ditambahi dengan ice breaking. Artinya anak-anak itu tidak jenuh dengan waktu 4 jam di sekolah. Ada selingan-selingan untuk kegiatan dan tidak merasa kayak terpenjara karena memang masih dalam rangka adaptasi kembali ke normal lagi. Simon Alfredo melaporkan. Harga jual minyak goreng di pasaran belum turun dan masih cukup tinggi. Selain harga yang melonjak tinggi, stok semakin berkurang karena pasokan dari distributor ke pedagang juga berkurang. Tingginya harga minyak goreng yang terjadi hampir 3 bulan lalu, hingga saat ini harganya masih cukup tinggi. Harga minyak goreng yang diprediksi akan turun setelah pergantian tahun, namun hingga saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Seperti di Pasar Orodowo, Kota Malang, minyak goreng masih di harga 40 hingga 42 ribu untuk kemasan 2 liter. Semenjak kenaikan harga sebelum tahun baru, hingga saat ini harga minyak goreng masih tinggi. Yanti, salah satu pedagang di Pasar Ororombo, mengaku selain mahal, kini pasokan minyak goreng juga berkurang. Bahkan dirinya sempat tidak berjualan minyak goreng karena tidak adanya kiriman dari distributor. Untuk menyiasati hal tersebut, dirinya harus mencari sendiri minyak goreng ke beberapa agen di Kota Malang. Pedagang berharap pemerintah segera mencarikan solusi sehingga harga minyak goreng kembali stabil dan pasokan dari distributor ke pedagang kembali lancar. Cenderung naik. Ya. Berapa sekarang? Eceran yang per 2 liternya sekitar 40 sampai 42. Itu yang kemasan, Bu, ya? Kemasan 2 literan. Jenis minyak sawit. Ibu, semenjak tahun baru kemarin itu pernah turun nggak minyak ini? Belum, justru stok loh Mas, kesulitan. Stok itu kesulitan. Kesulitan dalam artian seperti apa, Bu?
kayak distributor itu yang biasanya rutin 1 kali kunjungan, 1 minggu 1 kunjungan itu tidak ada kiriman, Mas. Jadi order itu selalu kosong. Terus Ibu mensiasatinya seperti apa? Cari ke agen-agen, Mas. Tapi ya juga kesulitan. Ya mintanya sama pemerintah harga-harganya harus cepat distabilkan, turun gitu. Bu, kalau perbedaan harga dari agen sama distributor gimana, Bu? Ada kenaikan? Biasanya itu lebih murah sedikit, tapi kita harus cari sendiri itu loh, Mas. Cari sendiri. Pernah sampai kosong nggak jualan nggak, Bu? Pernah. Iya. Saya gini cari juga di agen-agen, cari minyak yang agak murahan gitu juga kesulitan. Adanya minyaknya ya yang mahal-mahal gitu. Jadi untuk orang-orang yang kayak jualan gorengan, jualan warung-warung apa itu kan mintanya yang agak murahan toh, Mas. Jadi kesulitan untuk orang kecil itu kesulitan sekali. Simon Alfredo melaporkan. Pembenahan dan perbaikan kios di pasar relokasi kawasan Stadion Berantas Kota Batu masih berlangsung. Kondisi ini berpengaruh pada aktivitas jual beli di pasar. Banyak pihak berharap perbaikan kios bisa segera tuntas agar aktivitas pasar bisa segera kembali normal. Beginilah yang terlihat di pasar relokasi di luar Stadion Berantas Kota Batu. Perbaikan dan pembenahan kios beserta fasilitas lainnya masih terus dilakukan oleh para pedagang. Masih terlihat kios yang belum buka dan beraktivitas, sementara sisanya sudah mulai beraktivitas normal, dan sebagian lagi masih dalam proses penataan untuk barang dagangan. Kondisi ini berpengaruh pada aktivitas jual beli di pasar karena untuk jalan di beberapa lokasi terhambat oleh aktivitas perbaikan maupun material lainnya, terlebih saat ini sedang musim penghujan. Penataan kios para pedagang dilakukan dengan memperhatikan kondisi tempat untuk kenyamanan dan kelancaran aktivitas jual beli di pasar nantinya, sehingga tidak jarang para pedagang iuran bergotong royong untuk memasang bagian penutup atas jalan untuk kenyamanan pasar. Menurut Koordinator PKL Aksesoris menjelaskan perbaikan dan penataan sedang dikebut oleh para pedagang agar bisa segera rampung dan beres sehingga aktivitas pasar bisa segera normal. Di lokasi pasar relokasi terlihat para pedagang secara swadaya melakukan perbaikan berupa pemavingan jalan agar jalan tidak menjadi becek sehingga pengunjung dan pedagang bisa nyaman ketika beraktivitas. Terlebih di beberapa lokasi masih belum dipasang penutup bagian atas sehingga ketika hujan jalan akan basah dan mengganggu aktivitas pengunjung. Sementara ini memang harus ada perbaikan karena kondisi yang dibangun Pemkot Batu memang belum begitu lengkap, tapi dari koordinator dan pedagang anggap ini sebagai stimulus untuk pembangunan penampungan. Jadi kita gotong royong membantu Pemkot membangun relokasi ini supaya lebih baik. Ini sudah kelihatan sudah ada 50% lebih mungkin ya yang berjualan ini kelihatan nih. Sudah. Tinggal yang belum ini tinggal PKL konveksi sama PKL aksesoris. Tapi sebagian besar juga masih dalam perbaikan kelihatannya nih. Iya. Penataan. Iyalah, paling kan Pemkot ngasih waktu sampai tanggal 15. Artinya ada waktu sampai 2-3 hari ini kita kebut, kita pasang talang, pedagang kita masukkan. Soalnya kalau masih dalam perbaikan ini aktivitas juga tidak optimal Pak ya. Iya jelas. Orang tapi paling tidak pembeli, penjual sama yang kerja ini kita bareng-bareng lah. Jadi sama-sama selesai lah. Pokoknya tanggal 15 sudah harus sudah. Paling tidak tanggal 15-16 pedagang PKL sudah masuk. Aktivitas. Jadi anggota saya harapkan sudah bisa masuk. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Diduga tidak kuat menahan beban kendaraan bermuatan berat yang sering melintas, jembatan di Jalan Sekar Putih, Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedung Gandang, Kota Malang jebol. Jebolnya jembatan tersebut mengganggu kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. Inilah kondisi jembatan di Jalan Sekar Putih, Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedung Gandang, Kota Malang. Jembatan yang diperkirakan berusia puluhan tahun tersebut jebol akibat sering dilalui kendaraan truk yang bermuatan berat. Jebolnya jembatan dengan lubang selebar setengah meter membuat arus lalu lintas terhambat. Kendaraan yang melintas harus saling bergantian. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan di jembatan yang jebol ini, warga memberi tanda berupa batu dan kayu di lokasi yang jebol.
Menurut warga, jembatan tersebut sudah sebulan jebol. Diduga selain karena faktor usia, bangunan jembatan yang jebol juga tidak diberi besi beton sehingga tidak kuat menahan beban tonase kendaraan yang melintas. Warga menambahkan, jembatan ini sudah berusia puluhan tahun, namun beberapa waktu yang lalu dilakukan perbaikan berupa pengecoran. Namun karena sisi selatan jebol dan kendaraan hanya melintas di sisi utara, membuat kondisi jembatan semakin rusak dan terancam roboh. Warga berharap pemerintah Kota Malang segera melakukan perbaikan sehingga akses jalan menjadi lancar. Kalau ini kira-kira sudah hampir 1 bulan. Pak, ini kenapa Pak? Jebol kan kendaraan muatannya kan berat ya dah. Sedangkan posisi ini kan di bawah hanya pasangan batu itu, bukan compolan yang besar, bukan ya dah. Ini mengganggu pengguna jalan yang Ya, melintas. mengganggu. Okay. Jadi orang-orang mau lewat misalnya kalau ada mobil dari sana ya dari sini harus stop. Okay. Nggak bisa langsung pamannya papakan, nggak bisa dah. Posisi jalan kan itu juga sudah rusak itu. Itu kan baru dicor sama orang kampung ya dah. Soalnya kalau misalnya mobil dari timur ya mesti jalannya harus perlahan. Yang dari sana juga perlahan. Berhubung jalannya kan sempit, rusak ya dah. Nggak bisa ya. Seperti itu. Terus harapannya sebagai warga apa Pak? Ya sebagai warga yang kalau bisa cepat diperbaiki. Ya. Kalau sudah diperbaikan semua bisa lewat enak ya. Lancar Pak. Simon Alfredo melaporkan. Masih menunggu perbaikan, jalan penghubung Kabupaten Malang menuju Blitar ini semakin parah kerusakannya. Akibatnya pengguna jalan yang melintas harus lebih berhati-hati karena kondisi jalan berlubang, bergelombang, dan juga berkubang air hujan. Beginilah yang terlihat di jalan penghubung Kabupaten Malang menuju Blitar. Jalan penghubung ini sudah mengalami kerusakan yang cukup lama dan masih menunggu perbaikan. Kerusakan jalan terlihat lebih parah setelah hujan turun di beberapa titik, salah satunya di wilayah Sidodadi Ngantang. Jalan yang dilintasi pengguna ini ramai sejak pagi sampai malam hari, baik roda 2, roda 4 maupun truk pengangkut material bangunan yang tidak pernah sepi. Para pengguna jalan yang melintas harus ekstra berhati-hati karena kondisi jalan di beberapa titik berlubang parah dan bergelombang, serta berkubang air hujan bercampur lumpur, sehingga kendaraan berat tidak jarang mengalami gangguan pada kendaraan dan pengendara roda 2 terpleset dan jatuh. Menurut salah seorang warga menjelaskan, pada kemarau jalan menjadi berdebu tebal dan sebaliknya berkubang air hujan pada musim penghujan, sehingga mengganggu pengguna jalan dan juga aktivitas warga lainnya. Di lokasi masih terlihat kerusakan di sebagian tanjakan jalan dan sisanya di banyak titik jalan sudah berlubang parah. Banyak pihak berharap jalan penghubung ini segera ada perbaikan agar aktivitas pengguna jalan untuk keamanan dan kelancaran aktivitas pengguna jalan baik siang maupun malam hari. Sebelah sana lumayan titiknya Pak, parah ya? Parah. Sampai berapa kilo Pak sana? 5 kiloan ya Pak. 5 kiloan Pak ya? Perbatasan sama Blitar. Apalagi sekarang musim penghujan ya? Iya. Ini anunya kendaraannya berat-berat yang melintas Pak ya? Iya itu apa? Tambang batu, Pasir? material batu pasir. Oh, setiap hari melintas Pak ya? Iya. Sampai perbaikan cuma sampai anu ya? Iya masih di situ Pak. Masih di situ Pak ya? Ini agak repot nih ngelintas ini kalau yang di sebelah sini kubangan lumpurnya. Kadang itu apa? Mobilnya apa namanya? Jatuh di situ, longsor. Tapi yang melintas ramai ya setiap hari? Rame Sampai malam? sampai malam. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Memasuki awal tahun 2022, harga bawang merah sempat mengalami kenaikan di tingkat petani dan saat ini harga jual relatif stabil. Harga bawang merah ini perkirakan bisa turun kembali karena mulai banyak petani yang melakukan panen di sentra penghasil bawang merah di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang. Saat ini harga jual bawang merah di kisaran 12 hingga 13 ribuan per kilogram di tingkat petani. Harga bawang merah mengalami kenaikan menjelang Natal dan Tahun Baru setelah sebelumnya turun drastis. Sebelum naik pada bulan November, harga bawang merah berada di kisaran 8 ribuan per kilogram dan merangkak naik menjadi 10 hingga 11 ribuan per kilogram. Dan saat ini harga bawang merah kering di kisaran 12 sampai 13 ribuan per kilogram. Kenaikan harga ini diduga karena stok di tingkat petani masih terbatas dan belum memasuki masa panen raya.
Dan memasuki minggu pertama awal tahun 2022 di kawasan sentra penghasil bawang merah Purworejo dan Banjarjo Ngantang, sudah terlihat petani melakukan panen sehingga stok mulai banyak. Mulai banyaknya petani panen bisa berdampak pada turunnya kembali harga jual, terlebih apabila di sentra penghasil bawang merah lainnya di Jawa Timur, seperti Probolinggo dan Nganjuk sedang panen raya, maka harga bisa ikut terdampak. Menurut petani setempat, harga bawang merah ini sempat naik dan saat ini sebagian sudah mulai turun, tetapi harga jual masih di kisaran 12 hingga 13 ribuan per kilogram. Dengan harga jual 13 ribuan per kilogram masih lumayan bisa membantu menutupi biaya pengeluaran akibat tingginya biaya untuk obat-obatan. Di sepanjang jalan di kawasan Purworejo dan Banjarjo Ngantang, terlihat proses pengeringan bawang sedang berlangsung, dan apabila cuaca panas, maka dalam beberapa hari bawang merah sudah kering dan siap dijual. Para petani tidak jarang menahan untuk tidak menjual bawang merah beberapa waktu menunggu harga naik. Sekarang berapa, Pak? Ya sekitar 12 kemarin sempat 13-an lah, Mas. Turun lagi. Nggak tahu lagi sekarang itu turun lagi, juga nggak tahu, Mas. Pak, ini kalau dibandingkan tahun lalu, kelihatan tahun lalu lebih tinggi, Pak, ya, untuk... Iya, kemarin kan juga masalahnya tingginya tuh kurang apa namanya? Orang untuk yang mencari bawang merah tuh kurang gitu, Mas. Oh, jadi permintaan lebih banyak gitu, Mas. Oh, permintaannya lebih banyak. Iya. Agak malas. Tapi untuk faktor cuaca gimana nih pengaruhnya ke bawang? Ya itu, Mas, kalau cuaca sekarang nggak cuacanya ekstrim, Mas. Jadi tingkat petani juga tuh untuk perawatannya lebih tinggi. Oh, biaya lebih tinggi. Biayanya lebih tinggi. Untuk hasil panennya bisa berkurang berapa persen dengan kondisi cuaca gini, Pak, dibandingkan kondisi normal? Itu tingkat Mas. Perawatannya, Mas. Walaupun cuacanya ekstrim, kalau Perawatan bagus? Ya, perawatan bagus ya bisa tetap bisa naik juga. Tapi Pak, untuk harga 12 ini termasuk sudah harga turun, Pak, ya? Begitulah, Pak. Dengan dibandingkan dengan pengeluaran gimana ini, masih banyak sisanya apa gimana? Ya mungkin ya ada lebihnya lah, namanya juga petani kan. Iya. Mencari selisihnya. Ya. Iwan Dikmawan melaporkan.